seni gitu, seni untuk mengolah suara kita sehingga itu bisa merepresentasikan sesuatu gitu, menjadi sebuah role, entah itu misalkan menjadi podcast atau menjadi voice over atau lain sebagainya, yang tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada audiens. Jadi kata kuncinya adalah olah suara, merepresentasikan dan juga informasi. Nah, memang seiring berjalannya waktu dari seni ini sekarang menjadi salah satu bidang pekerjaan gitu, yang saat ini juga banyak digemari dan juga banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini. Yang dimana ini adalah 3 besar karena sebenarnya ada beberapa lainnya, kayak tadi di sini kan ada podcast, juga audio announcer dan lain sebagainya, tapi di sini ada tiga yang akan aku highlight. Yang pertama itu terkait voice over, ini lebih kepada membacakan naskah yang tujuannya itu cenderung komersil. Jadi voice over tuh misalkan kalau yang di Sabda itu kayak misalkan pembuatan vlog, itu intro dan outro-nya itu adalah voice over. Jadi untuk menjelaskan, oh ini adalah rekap dari misalkan roadshow yang dilakukan di bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu contoh voice over. Sedangkan yang kedua itu ADR, kalau disingkatnya ADR, itu adalah mengganti. Jadi ketika di lapangan kan sering terjadi misalkan, oh mic-nya ternyata cukup banyak noise yang masuk. Nah, itu digantikan dengan recording yang lain yang lebih clear. Nah, ini beberapa kali juga dilakukan ketika kita roadshow, karena kita kan banyak melakukan apa namanya, perekaman suara, di mana itu mulai dari mic yang ada di pembicara, terus yang ada di laptop, bahkan yang ada di mixer dan lain sebagainya. Nah, itu di-combine atau di-replace gitu atau digantikan. Nah, yang ketiga itu terkait dengan dubbing. Ini adalah mengisi suara untuk produk yang sesuai dengan bahasa lokal ataupun target audiensnya gitu. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya jadi turunan dari voice acting. Nah, dari ketiga ini yang akan saya coba lebih banyak jelaskan itu bagian dubbing. Bagian dubbing yaitu mengisi suara pada produk dalam bahasa lokal. Nah, di sini pengertian dubbing tadi sudah saya jelaskan. Jadi memang untuk mengisi audio dalam bahasa lokal, juga melihat dari segmen pasarnya. Jadi terkadang dubbing tuh, kalau aku contohkan, teman-teman ada yang udah pernah nonton ini adalah One Piece live action yang sebenarnya tahun lalu itu rilis gitu. Dan kalau kita lihat apa namanya beritanya, itu adalah One Piece ini mengambil suara dari memang seiyunya gitu. Jadi itu adalah pengisi suara untuk di Jepang itu namanya seiyu. Jadi yang mengisi suara dari komiknya atau manganya atau animenya itu juga yang melakukannya di live action yang One Piece ini. Atau kalau yang terdekat ini yang The Last Airbender, ini Avatar juga untuk bahasa Indonesianya juga didubbing oleh orang Indonesia itu sendiri. Nah, dari kedua contoh ini, Sabda juga sudah melakukannya sebenarnya. Salah satunya adalah untuk video perkenalan Ilsa gitu. Ini dilakukan sekitar 3 tahun yang lalu oleh Bu Yulia, karena awalnya ini bahasa Indonesia, tapi melihat kebutuhan gitu, akhirnya didubbing menjadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan subtitle, ada beberapa subtitle, ada Indonesia, ada Inggris, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah intronya. Jadi intinya apakah perlu untuk dubbing? Tergantung. Tergantung, yang pertama adalah tergantung kebutuhan. Ini bisa mencakup penggunaan materi, karena di sini tadi dijelaskan beberapa ketika memang materi itu ditujukan bukan hanya untuk satu orang yang mengerti bahasa tersendiri, misalkan orang Indonesia. Kalau misalkan cakupannya adalah untuk orang Inggris juga atau orang yang mengerti bahasa Jerman dan lain sebagainya, itu diperlukan dubbing. Maka dari itu, untuk mempermudah proses dubbing, itu ada 2 AI yang sebenarnya ingin saya sharingkan, tapi akan lebih banyak mungkin yang AI yang pertama terkait dengan AI dubbing. Jadi AI dubbing ini sebenarnya intinya adalah mereplace. Jadi dia pertamanya itu mengcloning voice kita, lalu mengubahnya menjadi bahasa yang kita inginkan. Contoh misalkan bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau lain sebagainya.
Dan yang kedua itu terkait dengan AI, voice clone. Ini bukan seperti AI yang pernah di-sharingkan. Kalau dulu pernah sharing tentang voice over, itu kan udah ada template-nya. Misalkan, aku lupa. Yang Indonesia tuh ada misalkan namanya Ayu gitu kan. Nah itu udah ada contoh modelnya sendiri dan kita bisa pakai itu tinggal masukin teks. Tapi ini berbeda. Ini kita bisa menggunakan contoh teks, contoh suara yang kita punyai untuk nanti bisa diklon menggunakan AI ini. Nah, untuk AI yang ingin saya sharingkan ini adalah Eleven Labs. Untuk selanjutnya saya akan langsung demo saja. Jadi kalau teman-teman nanti bisa buka di elevenlabs.io. Elevenlabs.io ini memang fokusnya untuk pengolahan audio ya. Di sini ini ada, oh ya, by the way, tiap satu akun itu punya kuota 10.000 karakter. Yang di bagian kiri ini adalah ini adalah jumlah karakter yang bisa di-generate. Nah ini ada sudah menggunakan berapa dan juga masih tersisa berapa gitu. Kebetulan ini karena saya baru bikin emailnya jadi masih full karena untuk demo. Nah nanti kalau yang AI dubbing itu kita bisa masukkan di bagian, kita bisa pilih di bagian dubbing. Nah di sini nanti teman-teman kalau sudah yakin itu adalah menggunakan bahasa Indonesia bisa langsung pilih saja Indonesia. Dan puji Tuhannya AI ini memang sudah mendukung gitu kan bahasa Indonesia. Karena beberapa itu aku sempat riset itu belum mendukung bahasa Indonesia. Lalu kita pilih aja targetnya itu adalah misalkan Inggris. Dan informasi ini bisa kita pilih beberapa. Misalkan Inggris, Chinese, dan lain-lainnya. Nah, nanti setelah itu kita tinggal masukkan saja, mau di-upload boleh ataupun dari YouTube boleh. Misalkan dari YouTube, ya. Atau aku upload aja deh. Dan setelah aku coba memang kekurangannya tuh dia itu nggak bisa lebih dari 5 menit. Nah, nanti setelah sudah di-upload, ini kan ada 4 menit 57 detik. Dan di bagian bawah itu ada perkiraan karakter yang digunakan. Dan nanti di bagian bawah ini bisa dipilih untuk speakernya. Karena ini aku ambil dari yang Badeno AI ini, bagian Kak Tere ini kan karena jelasin komunitas, jadi sendiri. Bisa pilih satu. Tapi kalau misalkan rame-rame kayak AI Talks yang udah ada itu kan bisa dipilih di tag aja karena dia nanti akan otomatis. Lalu setelah itu tinggal pilih grade. Nah, untuk mempersingkat waktu aku akan tunjukkan saja contohnya. Aku kebetulan bikin yang dari Sabda 5. Sabda 5. Pepelin for Christmas book guide with comics. Want to enjoy Christmas with friends in a fun and meaningful way? Together with Kingston Comics from America, YSN Ambagasarda offers a fun way to learn the Bible through comics. Kingston Comics offers comics on the timeless love story suitable for Christmas study, namely the Christ High. Nah, ini yang bahasa Inggris gitu. Kalau yang lain tadi ini yang bahasa Mandarin. Atau ini yang bahasa Jepang. いくつかの情報です。ご支援いただきありがとうございます。拡大してください。友達と楽しく意味のあるクリスマスを過ごしたいですか？アメリカのキングストンコミックスと YSN. Nah, kalau teman-teman ya ini sebagai contoh gitu karena cukup singkat 1 menit kurang yang 56 detik gitu. Tapi di sini kan teman-teman bisa lihat bisa dengar sendiri gitu kan. Kalau memang ini bukan dari yang voice over kita pilih template yang ada gitu, tapi itu memang dari suaranya Kak Ray yang dimana itu diolah lagi oleh AI untuk kemudian jadi bahasa lain gitu. Nah, salah satunya ini yang masih cukup apa yang namanya grounded gitu karena
Ini yang talk show AI dan Alkitab. Here's another question, ma'am, from Christopher Maxwell. What's the name of the AI application from Sarjaya besides that GPT API earlier? Thank you. At the moment, we are just starting to develop it from the GPT Bible verse since 2003. That's been search intelligence, identity intelligence, intelligence in string type, when the one of the most important by. Nah, seperti yang teman-teman dengar memang cukup crowded gitu karena kalau talk show kan kesulitan AI kan untuk menganalisa gitu. Oh, ini siapa yang ngomong gitu. Karena dua-duanya ngomong jadinya kan agak kebingungan gitu. Salah tiga, ini kan udah tiga. Contoh yang selanjutnya yang ini. The Breath of Life for Believers. Hey guys, have you ever felt too lazy to pray? If yes, try to learn the meaning and purpose of prayer to get motivated to pray. Prayer is a privilege for believers. Not everyone can have a relationship with your Father in heaven. Prayer is the worship from a grateful heart. Haven't you experienced much of God's goodness? Nah, itu jadi dari ketiga contoh tadi memang kalau aku sendiri menyimpulkan memang lebih baik pertama itu nggak terlalu terburu-buru ketika ngomongnya gitu. Karena beberapa kali pun kalau teman-teman dengar dari yang Kak Ray pun agak miss untuk translate-nya. Tapi untuk yang bagian reels ini kan karena slow dan jelas untuk artikulasinya jadi bisa ditranslate dengan baik. Itu mungkin sudah ke-download. Itu mungkin yang bisa aku sharingkan terutama dari yang dubbing ini. Jadi menurutku ini cukup membantu terutama kalau kemarin sempat ke-trigger juga dengan pemikiran kalau yang bagian akademi.sabda.org juga bukan hanya untuk akademi, tetapi mungkin bisa digunakan untuk persiapan IMDC dan juga untuk orang-orang secara lebih luas gitu. Cuman memang yang jadi PR itu adalah penggunaan atau kuota harian dari karakter yang ada gitu. Nah, kayak ini kan aku pakai yang 4 menit aja udah tinggal sisa 71 karakter lagi gitu. Jadi itu mungkin yang jadi PR cukup besar untuk nanti bisa untuk bisa dicari lagi yang lainnya. Nah, ini tadi yang dari devotionals with AI, but also with our friends in the Badeno community. Now here you can see that Badeno is a smart system and methods to interact and study the Bible digitally like that you get when PA with 2029. Nah, itu. Masih. Ya, jadi itu teman-teman AI-nya cukup menolong untuk yang bagian dubbing. Nah, untuk yang tadi bagian kedua itu kan aku sempat sharing tentang yang AI voice clone. Kebetulan kalau di AI ini itu terbatas dengan fiturnya gitu kan. Jadi kalau mau pakai fitur yang clone itu harus berbayar. Jadi salah satu alternatifnya adalah aku pakai AI yang lain yaitu voiceair.ai. Ini memang dia fokusnya untuk nge-clone audio yang kita punya. Sorry. Ini. Jadi nanti bisa dilakukan. Ini sebenarnya ada beberapa juga pilihan template suaranya, tapi kita bisa juga melakukan clone voice. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin aja, terus pilih gendernya, dan nanti pilih aksennya. Use case-nya nanti di non aja, tapi kalau mau lebih spesifik misalkan narasi atau lain sebagainya itu bisa dilakukan. Dan contohnya adalah ini. Jadi aku pinjam artikel apa itu? Artikel publikasi yang dari wanita kayaknya. Wanita yang ini aku Tuhan Kristus. Kekudusan Tuhan akan membuat seseorang dapat berkaca melihat kehinaan dan kekotoran dirinya sendiri. Kekudusan Tuhan adalah cermin yang paling tajam. Nah, ini kan ini adalah satu data kalau bisa dibilang data trainingnya gitu atau contohnya. Dan ini aku coba masukin untuk yang promosi GT bulan depan dan kurang lebih hasilnya gini. Shalom sahabat Sabda.
Pada Mei 2024, kita akan merayakan kenaikan Kristus ke surga dan Hari Pentakosta. Puji Tuhan. Nah, itu kurang lebih contohnya. Memang keterbatasannya lagi-lagi tentang durasi. Tadi mana ya? Durasinya cuma sekitar 1 menit untuk yang versi gratis. Tapi bisa digunakan untuk kita clone voice kita, terutama untuk yang video-video yang mungkin untuk intro ataupun untuk outro. Itu mungkin sharing dariku terkait 2 AI ini yang bisa membantu untuk kedepannya nanti Sabda dalam melakukan editing video dan juga audio. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.